Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Dan kita akan berbicara saat ini soal Serie A dan La Liga. Inter Milan, Nerazzurri akhirnya mampu mengkudeta tim seterunya tetangga mereka, AC Milan. Kini selisih poin mereka 1 poin, Inter Milan 40 dan AC Milan 39. Bagaimana posisi ini bisa terjadi? Di luar dugaan sekali bahwa Inter dalam 5 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Sementara Milan tidak begitu konsisten. Terakhir kemarin mereka juga ditahan imbang oleh Udinese dengan 1-1. Dan Inter Milan merespon itu dengan mengalahkan Cagliari di Giuseppe Meazza dengan 4-0 clean sheet. Membuat pasukan Simone Inzaghi ini berpeluang untuk mengunci gelar juara di paruh musim paling tidak. Kalau musim lalu ini milik AC Milan dan sekarang bisa saja itu akan diambil alih oleh Inter Milan. Dan kalau mereka sudah di atas, ini sepertinya sulit. 5 pertandingan terakhir Inter Milan tidak terkalahkan. Melawan Cagliari kemarin, mereka semua mendominasi dari semua aspek. 2 gol dari Lautaro Martinez, 1 gol dari Alexis Sanchez dan Hakan Calhanoglu mengunci 3 poin mereka di depan publik yang dinanti-nantikan ketika mereka harus melonjak ke atas, mengkudeta Milan, mengangkangi Milan saat ini. Lautaro Martinez, pemain Argentina ini bahkan sudah mencatat 10 gol dengan 2 assist sejauh ketika dia bermain bersama dengan Inter Milan di musim ini. Bagaimana penampilan yang sangat baik terus ditampilkan Lautaro Martinez yang selalu berduet dengan Edin Dzeko, namun Dzeko tidak dimainkan kali ini oleh Inzaghi, ada duduk di bench, mengkombinasikan dengan Sanchez, namun bermain dengan 3-5-2 menjadi kekuatan bagi Inzaghi untuk mengarungi musim ini di Serie A. Mereka kembali membidik Scudetto atau mempertahankan gelar juara yang diraih musim lalu bersama dengan pelatih Antonio Conte. Jadi ini kemenangan yang sangat bagus ketika masuk di pekan ke-17 di Serie A. Dan apa yang terjadi juga di Napoli ketika Napoli untuk kedua kali dalam 2 pekan terakhir kalah. Setelah pekan lalu mereka kalah di kandang dengan 2-3 dari Atalanta. Sekarang di luar dugaan juga pasukan Spalletti ini tumbang 0-1 dari Empoli. Itu yang membuat ini kejutan ya. 2 kandang, 2 kali kalah. Padahal kalau mereka bisa memaksimalkan dengan 6 poin mereka ada di atas. Sekarang Napoli turun di peringkat keempat. Bahkan dizorok oleh Atalanta yang meraih 37 poin saat ini. Napoli dengan 36 poin. Atalanta sukses kemarin mengalahkan tuan rumah Verona dengan 2-1. Dan membawa Dusan Zapata dan kawan-kawan untuk paling tidak menekan AC Milan yang berada di peringkat kedua saat ini. Itu berita yang terjadi di Serie A yang perlu saya update kali ini. Dan kembali ke Nerazzurri, ini merupakan penampilan terbaik mereka. Kalau bisa melihat bahwa mereka begitu konsisten, saya sudah katakan dengan 5 pertandingan terakhir, mereka punya kekuatan terutama di lini kedua. Sangat baik Ivan Perisic di kiri, bahkan Dumfries bisa bermain dari kanan, Brozovic, Barella, pemain-pemain yang sangat oke bersama dengan Hakan Calhanoglu. Di belakang 3 back ini tetap tangguh, De Vrij, Bastoni, Skriniar dengan penjaga gawang Handanovic. Ini merupakan kesatuan dengan starting 11 terbaik yang selalu bisa dimainkan oleh Simone Inzaghi, dan mereka punya kedalaman skuad yang oke ya. Kita tahu bersama Alexis Sanchez bisa datang dari bench. Ini pemain-pemain yang sangat baik yang terus disiapkan oleh Inzaghi untuk mengarungi musim kompetisi saat ini. Dan saya meyakini bahwa Inter Milan ketika mereka ada di atas ini berat untuk bisa mengejar mereka, karena dengan konsistensi ini yang mereka lakukan juga pada musim lalu ketika di paruh musim mereka kalah dari AC Milan, tapi paruh musim kedua mereka berlari dengan sangat bagus, sangat cepat. Ketika itu masih ada dengan Lukaku sebelum Lukaku ke Chelsea, dan ini juga akan ditampilkan oleh pasukan Simone Inzaghi. Jadi selamat buat Anda pendukung Inter Milan yang sudah berada di
pucuk pimpinan klasemen sementara Serie A. Agak dingin-dingin dikit, tetapi harus tetap fokus dan konsisten jika tetap harus berada di atas untuk tidak bisa diambil alih kembali oleh AC Milan. Kita sekarang coba bergeser ke La Liga, derby Kota Madrid. Saya sudah katakan kemarin bahwa peluang menang bagi Madrid cukup besar karena mereka menang terus dalam 5 pertandingan terakhir. Bahkan 3 di antaranya selalu clean sheet menghadapi ATM. Kemarin mereka juga bisa mengalahkan ATM ya, di Santiago Bernabeu dengan clean sheet lagi untuk keempat kali secara beruntun, menang 2-0. Vinicius Junior tampil sebagai pemain yang luar biasa, memberikan 2 assist kepada Benzema dan juga dengan Asensio. Ini kemenangan penting mereka ketika mereka bertarung dengan tim seteru juga mereka, satu kota, di mana ATM kita tahu bahwa mereka sebagai juara bertahan pada musim lalu, mereka menjadi juara di La Liga. Tapi saat ini Real Madrid menjadi satu-satunya calon yang paling kuat ya untuk bisa menjadi juara La Liga bersama dengan pelatih mereka Don Carlo atau Carlo Ancelotti. Mereka sudah selalu menang dalam 9 pertandingan terakhir di La Liga. Bahkan di semua kompetisi dalam 13 penampilan terakhir mereka juga tidak terkalahkan. Menghadapi ATM, mereka tentunya punya DNA yang bagus. Tidak terkalahkan. Dan ini menyulitkan bagi pelatih Diego Simeone dan pasukannya. Mereka bermain bagus di 15-20 menit pertama ya. Terus menekan pertahanan dari Real Madrid. Namun Real Madrid mampu untuk keluar dari tekanan itu. Dan mereka bisa memberikan 2 gol ya. 2 gol untuk kemenangan mereka. Dengan penampilan yang luar biasa dari Vinicius Junior. 2 assist ini membuat dia saat ini sudah mengemas 4 assist. Ya, ada 7 gol yang dibuat pemain asal Brasil ini, pemain muda yang sangat bertalenta, bermain di depan. Ketika saya meragukan bahwa Benzema akan main karena kondisi yang begitu mungkin kurang fit, tetapi dia siap ternyata. Dan Ancelotti bisa memainkan Benzema dan Benzema membayar kepercayaan itu dengan luar biasa. Dan dia mencetak gol first time dengan tembakan kaki kanan ketika menerima umpan dari Vinicius Junior. Satu hal yang sangat baik menempatkan Benzema sekarang dengan 13 gol ada di atas, 7 assist. Pencetak gol terbanyak di La Liga sementara dan pemberi assist terbanyak di La Liga dilakukan oleh Benzema. Mereka kan terus saya pikir untuk bertarung ya di papan atas dengan konsisten mereka yang selalu menang, bahkan tidak terkalahkan, memberikan rasa percaya diri bagi semua pemain Madrid untuk bisa menjadi juara. Saya juga melihat bagaimana penampilan mereka terutama dengan 3 gelandang mereka yang sangat bagus ketika melawan ATM kemarin. Modric, Casemiro, Kroos bermain sangat baik di lini tengah untuk bisa mengontrol Koke dan kawan-kawan dari ATM. Memang ATM masih ada beberapa peluang ya, terutama Griezmann tampil juga oke. Joao Felix yang beberapa kali mengancam pertahanan Real Madrid. Namun penampilan yang luar biasa dari Thibaut Courtois. Ada 3-4 penyelamatan yang dilakukan penjaga gawang asal Belgia ini. Memberikan kenyamanan bagi pertahanan Real Madrid yang dikoordinasi oleh Militao dan Alaba di sana. Jadi dari segi pertahanan bertahan bagus. Dari segi mereka melakukan penyerangan, Madrid ini sangat oke sekali. Jadi kalau bisa melihat bahwa saya yakin dengan kemampuan Madrid ini untuk bisa menjadi juara di La Liga pada saat ini. Nah, ketika Los Blancos sedang berlari dengan sangat bagus, berlari dengan kencang, memimpin klasemen, bagaimana dengan Blaugrana? Blaugrana semakin terpendam, semakin terpuruk. Ini betul-betul boleh dikatakan sebagai tim ayam sayur saat ini ya. Melihat penampilan mereka. Di luar dugaan lagi mereka ditahan imbang 2-2 oleh Osasuna. Tim yang berada di peringkat ke-10. Tadinya bagaimana Xavi ini begitu yakin bahwa timnya bisa mendapatkan 3 poin saat mereka tandang ke Osasuna. Memang harapan itu ada ketika Barca itu 2 kali memimpin lah lewat Nico Gonzalez di sana dengan Abde Elsa Soil yang bisa membuat 2 kali memimpin, namun selalu gagal karena terus disamakan oleh pemain-pemain Osasuna. Pemain belakang Garcia menyamakan ketika Nico membuat gol pertama buat Barca, kemudian mereka juga punya Avia yang menyamakan kedudukan di 3 menit menjelang pertandingan berakhir, menggagalkan membuyarkan 3 poin yang di depan mata bagi pasukan Xavi. Dan lagi-lagi ini membuat mereka 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi Barca itu tidak
menang. Setelah kalah dari Betis 1-0 dihajar Munchen 3-0 di Allianz di Liga Champions, sekarang bermain 2-2. Jadi mereka sudah kemasukan ini 2-3-6 gol. Ya, 6 gol dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Baru mencetak 2 gol. Sesuatu yang jelek, yang buruk yang saya pikir yang dihadapi oleh Blaugrana Barcelona saat ini. Sulit bisa melihat bahwa mereka dalam 17 pekan itu berada di peringkat ke-8. Ya, hanya dengan 24 poin. 6 menang, 6 seri, dan 4 kekalahan. Membuat mereka tidak akan mungkin menjadi juara ketika tertinggal dengan 18 poin di belakang pemimpin klasemen Real Madrid. Ini akan sulit. Mana mungkin mengharapkan Real Madrid kalah dalam 8 pertandingan, kemudian mereka bisa menang 8 kali dalam periode yang sama untuk bisa berada di atas. Untuk masuk di 4 besar saja musim ini itu sudah merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Xavi kalau dia mampu. Tapi kalau melihat mereka tidak konsisten seperti saat ini, saya agak ragu juga dengan Barcelona. Dan ini merupakan petaka besar kalau Xavi gagal membawa tim ini masuk di 4 besar, kemudian mereka hanya bertarung di Liga Eropa. Ini lebih sesak ya bagi mereka, karena di UCL juga mereka terdepak ya. Bagaimana dihajar Munchen dan mereka turun di Liga Malam Jumat, main di Liga Eropa. Juga sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sejak 21 tahun terakhir ya, untuk bisa mereka bermain di Liga Eropa. Sangat disayangkan bahwa tim dengan nama besar seperti Barca ini itu tampil di luar ekspektasi, tampil sangat tidak mengesankan. Ya, walaupun mereka sudah datangkan Xavi, tapi Xavi ini tidak menjamin. Dia baru pertama kali menjadi pelatih di La Liga. Walaupun mungkin dia agak sukses di Qatar, ya, tapi itu kan dengan tim FC Kebab lah kalau boleh saya katakan. Tapi sekarang di La Liga persaingan sangat berat. Menguji seorang Xavi di sini. Oke, dia pemain legend, tetapi belum tentu menjadi pelatih yang bagus. Dan ini dia rasakan. Beban itu sudah dia alami bersama dengan Barca. Turun dari kasta tertinggi UCL di Liga Eropa. Sekarang juga berusaha untuk naik paling tidak bertarung di Liga Eropa juga. Kalau mereka sulit masuk di zona Champions dengan Xavi setelah menggantikan Koeman. Ini memang sangat memukul buat mereka. Kalau mereka tidak konsisten terus, saya tidak yakin ya. Saya tidak yakin sama sekali, bahkan untuk bersaing pun di Liga Eropa, di La Liga, itu berat. Untuk menjadi juara juga di Liga Malam Jumat, pesaingnya cukup berat juga. Ya. Harapan untuk menjadi juara masih terbuka, tapi banyak tim-tim yang levelnya bisa mengalahkan Barca ketika Barca lagi terpuruk saat ini. Dengan turbulensi yang berat, ini yang menjadi semacam tugas berat juga bagi Xavi untuk mengangkat performa dari Barca. Kalau melihat head to head dengan Osasuna, kan mereka unggul dari materi pemain secara kualitas, tetapi itu dia, mereka sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan melawan Osasuna. Padahal Osasuna kan ada di bawah mereka, peringkat ke-10. Ya, dan sekarang Barca tergeser ke peringkat ke-8. Kita akan tunggu nantinya ke depan bagaimana perjalanan dari Barca ini. Apakah mereka tetap akan menjadi ayam sayur lagi terus, ya, yang bahkan membuat pendukung-pendukung agak kesal juga melihat penampilan mereka, ya, penampilan Barca yang tidak konsisten. Kita akan nantikan itu. Namun hal yang berbeda dialami oleh Los Blancos. Mereka tinggal menunggu waktu untuk bisa menjadi juara di La Liga pada musim itu. Dan saya yakin mereka bisa mendapatkan itu ketika sekarang unggul 8 poin dari peringkat kedua Sevilla dan 18 poin dari Barca. Sesuatu yang sangat besar margin jaraknya dengan Barca yang menjadi seteru mereka, ya, menjadi lawan yang terus-menerus digaungkan sebagai El Clasico ketika masih ada Ronaldo dan Messi. Sekarang memang sudah tidak ada. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Serie A. Inter yang mengkudeta Milan, kemudian sekarang Los Blancos sudah jauh di atas, ya, setelah menang melawan derby Kota Milan melawan ATM. Terpuruknya Barcelona yang sekarang menukik ke peringkat ke-8 yang membuat posisi Xavi juga tertekan sebagai pelatih kepala. Sampai jumpa, ciao ragazzi.